Untuk penampilan selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor peserta SQ115. Kami panggil peserta dengan nomor peserta SQ115. Disilahkan. Bersiap-siap peserta dengan nomor peserta SQ116. Disilahkan bagi peserta mempersiapkan penampilannya mulai dari suara, penampilan, dan sebagainya. Boleh dites suaranya. Bisa Kak, kedengaran nggak? Maaf, Ustazah, kedengaran nggak suaranya? Iya, kedengaran. Kasih, Saudara. Baik, apakah peserta sudah siap? Apakah sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa inti generasi milenial. Masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tapi tidak gawat darurat. Karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas jika remaja sebagai generasi milenial merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Sebab terbukti dari dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu bangsa sesuai dengan fitrahnya. Meneruskan estafet perjuangan bangsa, Syekh Mustafa Al-Ghulaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadus syabab amal ummah, wa fi aqdamiha hayatiha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja sebagai generasi milenial, maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan Al-Quran dan gaya hidup generasi milenial dengan landasan Al-Quran, surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Kita kaji lebih dalam secara semantik. Al-wawu wa awil aqifah wal lamu lamil amr. Yakhsha fi'lul mudhari' majzum bilam. Istimadnya wal yakhsha adalah siwat amar. Kaidah mengatakan al-aslu fil amr lil wujub. Pada dasarnya perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu wajib bagi kita, saya dan kita semua merasakan takut jika meninggalkan anak-anak generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 hal yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemahnya akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini sudah melekat pada generasi remaja milenial kita, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 pada masa kebangkitan nasionalisme sampai detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai macam organisasi kepemudaan muncul, seperti Persatuan Pelajar Sofia, Trikoro Darmo, dan John Islam Menton. Bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi stoogeber, bahkan menjadi the founding father. Bahkan menjadi the founding father yang mampu berdiri dan bergerak merebut kemerdekaan. Jika tanpa pemuda, mustahil Indonesia bisa merdeka. Demikianlah ungkapan kekaguman Bung Karno terhadap generasi muda bangsa kita yang diabadikan dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejarah tersebut, hadirin, memberikan pelajaran kepada kita agar kita, pemuda dan remaja, memiliki semangat juang yang tinggi dan rasa tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab sabanul yawma rijalul ghada. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Dengan demikian, hadirin, Islam tidak mengenal istilah pemuda pengangguran, pemuda mejeng, pemuda nangkring. Tapi yang diinginkan oleh Islam adalah pemuda yang agresif, progresif,
demikian hadirin, dapat kita pahami jika kita giat bekerja, rajin berusaha dan gemar beramal, artinya kita menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Namun jika pemuda malas bekerja, enggan berusaha dan tidak mau beramal, artinya kita menuju masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab al-kasalu la yut'imul asal. insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya ampadu. No again without a pen. Tidak ada kebahagiaan tanpa lemah cerita. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Selaku remaja dan pemuda generasi milenial penerus bangsa ini, marilah kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul 'azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimahumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sufatul Tafsir memberikan syarahan pada ayat ini dengan redaksi Nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khibarihimul 'ajib ala wajhi sidqun bila ziyadah wala nuqsan. Dan kami ceritakan dan kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak pula dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, ayat tadi adalah khobariyah ilahiyah, berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi beritanya adalah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi remaja generasi milenial sebagai penerus bangsa kita. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman yang teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah pandai membela akidah, pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berjalankan tanah daripada mati berjaring bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja, penerus generasi bangsa, kita harus menyingsingkan tangan, melangkahkan kaki ke depan, bekerja, dan bekerja. Hadirin, jika sikap ini yang kita aplikasikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi negeri kita. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir bin Fathil Qadir menjelaskan, I'malu ma syi'tum. bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Hadirin, setidaknya ada 5 olah yang harus dimiliki remaja generasi milenial selaku penerus bangsa kita, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olah raga agar badan sehat, olah ekonomi agar ekonomi kita kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat.
Hadirin, jika 5 potensi ini sudah melekat pada generasi milenial kita, maka mereka akan mampu melanjutkan estafet perjuangan bangsa serta meraih prestasi yang gemilang di masa yang akan datang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Dari syarahan yang kami sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan remaja dan pemuda sebagai generasi milenial harus berkarakter Al-Quran agar dapat melanjutkan estafet perjuangan bangsa. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Anak dara tak baik, tak ada yang punya. Sebab anak dara banyak kumbangnya. Banyak salahnya hanya datang dari kami bertiga. Dan yang benarnya hanya datang daripadanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalam.